Alhamdulillah, alhamdulillahi khalaqal khalqa 'alal itlaq, fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh liutammima makarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil talaq. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita bisa hadir di Jumat kali ini untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau itu kita lakukan sampai akhir hayat kita, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Meskipun di dalam diri manusia diletakkan oleh Allah satu kekhilafan, satu kesalahan. Sebagaimana Allah jelaskan, al-insanu makhlukun khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Dari dasar inilah hadirin sekalian, seorang ulama ahli tasawuf besar, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memberikan penjelasan dalam sebuah kitab yang sangat terkenal. Nama kitabnya Kitab Hikam. Beliau mengatakan bahwasanya dikatakan manusia itu adalah man kana mukhayyirun sawiyan, orang yang melakukan kebenaran saja bisa salah. Jadi kita ini melakukan sesuatu yang benar saja dianggap orang lain tidak benar, sehingga dijadikan omongan, disalahkan dan lain sebagainya. Itu namanya manusia. Tapi manusia
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan para makhluk Allah yang lain, manusia yang paling istimewa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada malaikat bahwasannya manusia itu akan dijadikan khalifah oleh Allah di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan Muhammad mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, sesungguhnya akan aku jadikan manusia di bumi ini khalifah, pengganti. Jadi pengertian khalifah itu, hadirin sekalian, maknanya yang menggantikan. Jadi teori orang barat yang siapa itu ya, Darwinisme, bahwasanya manusia adalah makhluk yang pertama kali menghuni bumi, yang asal mulanya dari kera, dari monyet. Ini salah besar. Karena sebelum manusia menghuni bumi ini, ada makhluk lain. Kalau dalam kitab-kitab lain, dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, yang menghuni penduduk bumi sebelum manusia itu namanya Banul Jan. Jadi Banul Jan itu kelompok jin. Akan tetapi di dunia ini membuat kerusakan, rusak bumi ini. Setiap hari terjadi pertumpahan darah. Sudah tidak ada keadilan, ketentraman sudah hilang. Maka dari itu, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk memerangi Banul Jan, sehingga Banul Jan ini lari ke puncak-puncak gunung, ilal Jazair, ke tengah-tengah lautan. Itu tidak heran, di tengah laut di sana terjadi adanya kelompok-kelompok jin. Nah, sehingga Allah setelah itu mengkosongkan bumi ini. Ketika Allah menyampaikan demikian, hadirin sekalian, ini sebenarnya malaikat sempat protes. Apakah ya Allah, ketika engkau turunkan manusia ke bumi, tidak akan terjadi kerusakan yang sama? Tidak akan terjadi pertumpahan darah yang sama? Kemudian Allah memberikan penjelasan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih paham dari apa yang tidak engkau paham. Kemudian hadirin sekalian, manusia Adam ketika itu sebagai bapak moyang manusia diajarkan ilmu pengetahuan oleh Allah di surga. Setelah diajarkan, dipanggil malaikat untuk membuktikan. Kalau dalam kitab-kitab tafsir itu seluruh nama pohon, nama buah, nama apa saja yang di surga diajarkan kepada Adam, yang itu tidak diajarkan kepada makhluk selain Allah, kepada makhluk selain Adam. Jadi waktu itu, hadirin sekalian, makhluk itu ketika Adam diciptakan ada dua makhluk sebelumnya. Yang pertama malaikat, yang kedua Azazil.
Sehingga Allah mengajarkan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, yang dimaksud bertanya kepada malaikat itu ya kepada dua makhluk ini. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah bertanya kepada Azazil. Kemudian kedua makhluk ini hanya menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Enggak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada Nabi Adam, dijelaskan oleh Nabiullah Adam bahwasanya ini namanya ini pohon, ini namanya dan seterusnya. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan istimewa. Yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah al-ilm, ilmu pengetahuan. Oleh karena itu di Masjid ini hampir setiap hari diadakan kajian-kajian supaya ilmu pengetahuan meresap di hati manusia, karena memang itu menjadi keistimewaan manusia. Kalau ada penjelasan, hadirin sekalian, ada penjelasan dalam ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu bagian dari ilmu gramatika Arab, ilmu sastra. Dalam ilmu mantik itu ada penjelasan begini. Al-insanu, adapun manusia itu kahayawanin nabiqi, seperti hewan yang bisa berbicara. Manusia itu sebenarnya sama dengan hewan. Hewan dikasih nafsu oleh Allah, manusia juga dikasih nafsu. Hewan makan manusia. Hewan minum, manusia juga minum. Yang membedakan adalah manusia punya akal, hewan tidak dikasih akal. Sehingga dengan akal itulah, hadirin sekalian, manusia mempunyai ilmu pengetahuan, dan itu menjadi sebuah keistimewaan yang luar biasa, yang sehingga dengan demikian Allah mengatakan kepada malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maka malaikat sujud. Dalam kitab-kitab tafsir itu, sujudnya malaikat itu kepada Nabi Adam seperti sujudnya orang yang ruku. Jadi bukan sujudnya orang yang sujud, itu bukan. Sujudnya orang yang ruku. Jadi orang yang ruku itu sebagai sebuah penghormatan kepada Nabi Adam, bahwasannya Nabi Adam manusia yang paling istimewa. Seluruh malaikat sujud, fasajadu, maka seluruh malaikat sujud kepada illal iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis. Waktu itu, waktu sebelum Allah laknat itu iblis, namanya masih Azazil. Namanya Azazil. Jadi tidak mau sujud. Kata Azazil, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi hadirin sekalian,
Iblis sejak itu hadirin diusir oleh Allah, dan sejak itu namanya menjadi iblis azazil. Pengertian maknanya iblis itu ba'idun min rahmatillah, makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Bayangin, iblis yang ketika itu ibadahnya sangat luar biasa, kemudian karena kesombongannya dilaknat oleh Allah dengan mendiami neraka yang selama-lamanya. Iblis itu, apakah iblis tidak punya anak turunan? Punya. Kalau dalam kitab tafsir itu ada penjelasan ini, ada cucunya iblis, dia hidup ya sampai sekarang, tapi ketika itu dia menggoda Qabil, cucunya iblis ini. Dalam kitab tafsir itu dijelaskan begini, Hammam ini sempat menggeru kepada kakeknya itu. Nama lengkapnya kalau nggak salah Hammam bin Lu'ay bin Iblis. Menggeru, aku akan masuk neraka selama-lamanya karena kakek. Sempat menggeru. Akhirnya menggoda Qabil, di mana Qabil ketika itu yang pada akhirnya Qabil membunuh Habil. Jadi iblis itu sekali berbuat dosa selama-lamanya dilaknat oleh Allah. Tapi kita manusia berapa kali berbuat dosa? Mulai dari Nabi Adam, pertama kali membuat dosa memakan buah khuldi. Sebenarnya buah khuldi itu dalam Quran nggak ada. Itu kata-kata iblis itu. Ya, buah khuldi itu kata-kata iblis. Jadi berbuat dosa, sehingga Allah juga turunkan yang menjadi wasilah, yang kemudian Allah turunkan Adam ke bumi. Tapi hadirin sekalian, ketika Adam ditanya oleh Allah, kenapa kamu melanggar perintahku, kata Allah. Jawab Nabi Adam, bagaimana ya Allah saya tidak melanggar perintahmu ketika ada makhluk yang mengatakan demi Allah. Jadi iblis ketika itu, ketika ngomong kepada Nabi Adam supaya makan buah khuldi yang dilarang itu iblis mengatakan demi Allah. Ketika diucapkan kalimat demi Allah, ya secara otomatis saya percaya. Sehingga hadirin sekalian, iblis ketika diturunkan ke bumi disangoni sama Allah, disangoni, Adam, engkau saya turunkan ke bumi, dan ketika engkau saya turunkan ke bumi, mintalah ampun kepadaku dengan membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung turun Adam ke bumi, dan inilah yang menjadi wasilah kenapa Adam diturunkan ke bumi. Bagaimana penjelasan kitab ini? Kenapa kok Allah turunkan ke bumi? Kenapa kok tidak ditaruh dalam surga saya? Karena dosa Adam diampuni oleh Allah. Ini dalam penjelasan kitab tafsir sangat panjang. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebagai garis akhir dari apa yang saya sampaikan ini, hilangkan sifat sombong. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah.
Sifat sombong itu hanya Allah, hanya kepunyaan Allah. Kita manusia nggak boleh punya sifat sombong, karena sifat sombong akan menjadi sesuatu yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak cucu Adam, mari kita selalu tersenyum ketika bertemu kawan-kawan kita yang lain. Ajaklah bersalaman sebagai tradisinya orang Indonesia, karena dengan salaman tadi berarti kita menyambungkan silaturahim. Dengan seperti itu, kalau silaturahim kita kuat, insya Allah persatuan yang kita jalin akan kuat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa amyana nitab kalamullahil malikil adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan liqadrihi nabiyhi wa ta'ziman. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala wardallahu 'an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sairi ashabin nabiy ajma'in wa 'ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.